ada yang mengangkat pernyataan Ahok, mungkin ada yang melintir, itu juga salah. Bagaimana Jadi Anies saat faktanya ini salah, ya kan? Nah, oleh karena itu hal yang seperti ini nggak boleh terjadi lagi ke depan, ya. Kita akhiri dan jangan yang sesungguhnya bukan melekat pada dirinya sebagai pembawa politik identitas keagamaan atau menjual agama dalam konteks politik. Adalah identitas yang seperti apa ya? Politik identitas yang seperti apa? Menurut saya, identitas yang menghancurkan atau saling menghancurkan. Apapun identitas. Apakah identitas kesukuan, kesuku bangsaan, identitas dalam bahasa, identitas dalam agama, dan yang saling menghancurkan, itulah yang tentu saja kita akan sepakat. Tapi ketika misalnya kita masuk dalam wilayah politik, ada satu identitas yang kita pakai. Politik toleransi Ganjar versus politik identitas Anies. Aku bahagia, hidup sejahtera di Katulistiwa. Begitu penggalan lagu yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi Vidi Aldiano. Kebanggaan terpancar jelas dalam lirik-lirik lagu tersebut. Betapa cantiknya negeri ini, keberagaman menjadi bunga hias di setiap sudut kota. Lagu tersebut ditulis oleh Guru Soekarno Putra, putra Presiden RI pertama Insinyur Soekarno, dan dinyanyikan oleh seniman tanah air ke-6 Nasution pada 1978. Jadi ini hal yang wajar, hal yang biasa, hal yang betul-betul kita sebagai bangsa indahnya bukan main bersaudara. Dan saya kasih tahu, ada catatan sejarah yang paling menarik bahwa begitu kuatnya budaya kita, apalagi tadi Rudi katakan topik, begitu kuatnya budaya kita, begitu kuatnya, dan sampai para ahli mengatakan ke saya, karena budaya Indonesia bukan Lebensraum, agama kami. Di dalam Islam mengajarkan tidak, Islam adalah toleran, Islam adalah menghormati hak asasi, Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam adalah ukhuwah bersaudara, Islam adalah menghormati, Islam adalah agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, pekerjaan. Pokoknya intinya baik-baik. Nah, yang mana? Ini pertanyaannya. Ketika agama yang digunakan yang dianggap membawa identitas keagamaan yang salah, ruang hidup daripada radikal, gitu loh. Sehebat-hebat saya sebagai orang Jawa Islam, saya masih nyekar, masih nyepi, masih mutih, masih ini semua sirik. Tapi aku lakukan karena budayaku, gitu loh. Panda Batak, iya. Daliana Tolu, hula-hula, lebih tinggi, hampir sama dengan Tuhan, gitu loh. Ya, orang Padang, apa-apa Islamnya, tapi contoh misalnya, ketika saya mendalil di dalam undang-undang, di dalam Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya menarasikan Pancasila, sila yang kesekian atau yang kelima, gitu ya, itu ada di dalam Islam. Innallaha ya'muru bil adl, Allah memerintahkan kita berbuat adil. Nah, kita bawa ke ranah politik, apakah ini salah? Apakah ini membawa politik identitas yang salah? Menurut saya justru ini melegitimasi, ini memperkuat bangsa Ninik Mama memperjuangkan. Jadi ada kultur-kultur yang membuat kita solid, gitu loh. Ini juga kekayaan kita, gitu loh. Nah, kemudian lagi kita sudah lihat dulu bagaimana Darul Islam dan TII, bagaimana gawatnya dulu Jawa Barat dengan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar Sulawesi Selatan, Aceh dengan Daud Bera. Jadi satu bangsa ini dengan menggunakan hal, dalam hal ini adalah mempertajam perbedaan-perbedaan kita atau identitas kita. Identitas kita itu secara horizontal jelas ya. Saya Jawa, ya kan? Kemudian ada Batak, ada
Sunda, ada Minang, ya. Kemudian juga ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Ya. Lagu itu kembali booming setelah dipopulerkan lagi oleh penyanyi kondang Chrisye pada 1996. Memang sudah awat lawas, tapi keelokan syairnya tak lekang oleh waktu. Bahkan di antara bejibun karya di tanah air ini, keeksisannya tidak memudar. Coba dengarkan saja lirik demi lirik lagu tersebut dengan seksama. Maka kita akan menyadari indahnya negeri ini. Betapa kayanya bumi pertiwi, ada belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beraneka suku bangsa, bahasa daerah, budaya, agama, dan keragaman lainnya membuat negeri ini kaya. Keindahan dapat kita rasakan tanpa harus melihat penggambarannya secara terangkum-terang dalam lagu itu. Keragaman bukan hanya diwujudkan oleh guru melalui syair cantiknya, tapi sudah dirumuskan oleh para pahlawan bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan, terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi pengingat sekaligus nasihat untuk merawat perbedaan yang ada dan melestarikan segala bentuk perbedaan. Persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diperjuangkan dan dengan darah dan air mata para pahlawan, rasanya tak rela jika kemudian justru ternodai dengan kehadiran kaum intoleran yang menggerus nilai-nilai luhur dan kebinekaan. Adalah Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Perbedaan agama menjadi kerusuhan yang berhasil memporak-porandakan rakyat di ibu kota. Penolakan perbedaan karena sebuah pilihan menjadi masalah utamanya. Biang keroknya, sekarang duduk manis dengan posisi menterengnya sebagai calon presiden Nasdem. Ya, hopeless setelah gagal menjadi capres lewat konvensi Partai Demokrat sekaligus ketidaktuntasan jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuatnya melakukan hal ekstrim. Politik identitas kembali dimainkan sang capres hingga sekarang. Agamanya yang dianut dia gadaikan untuk urusan politik. Mengakui diri sebagai keturunan berbagai daerah hanya karena untuk intervensi hak pilih dalam urusan demokrasi nanti. Kekuasaan baginya yang pertama setelah mendapat apa yang diinginkan. Di permainannya bersama para penggede menjadi tujuan yang akan dilancarkan. Alurnya sudah jelas terbaca. Dari semenjak dia menduduki kursi gubernur, jika ia hanya merugikan dirinya sendiri tak masalah, tapi ini sudah merugikan negara. Rakyat menjadi korban dari politik identitas yang terus digaungkan Anies Baswedan dan para pendukungnya. Seniman kawakan tanah air Butet Kertarajasa pernah menyampaikan kekhawatirannya atas permainan politik identitas di negeri ini. Dia menggambarkan bagaimana kondisi mencekam yang terjadi 2017 lalu. Politik identitas yang terjadi mengancam disintegritas setiap rakyat.